Kurzawa. Masih Kurzawa pemirsa dengan sebuah crossing yang menuju kepada Kebangkitan kembali ditunjukkan Persib Bandung. Setelah sempat tertahan dalam 2 laga beruntun kontra Arema FC dan Dewa United, Maung Bandung akhirnya kembali mengaum saat bertandang ke markas Bhayangkara FC di Lampung. Bukan sekadar menang, Persib memperlihatkan mental juara lewat comeback dramatis dengan skor 4-2. Laga baru berjalan beberapa menit, jantung bobotoh langsung dibuat berdebar. Bhayangkara FC tampil mengejutkan dan sukses membuka keunggulan cepat melalui Henry Doumbia pada menit ke-6, situasi makin sulit bagi Persib setelah Musa Sidibe menggandakan keunggulan tuan rumah di menit ke-26, skor 2-0 membuat publik stadion semakin bergemuruh. Sementara Persib terlihat sempat kehilangan ritme permainan. Namun, tim asuhan Bojan Hodek tidak panik. Perlahan Persib mulai mengambil alih jalannya pertandingan. Tamhei sempat memberikan ancaman lewat tendangan setengah voli di awal laga. Dan tekanan demi tekanan terus dibangun ke pertahanan Bhayangkara. Momentum penting akhirnya datang menjelang turun minum. Federico Barba berhasil memperkecil ketertinggalan lewat sundulan keras pada masa injury time babak pertama setelah menerima umpan silang matang dari Adam Halis. Gol itu membuat Persib kembali hidup dengan skor 2-1 saat jeda. Memasuki babak kedua, Persib tampil jauh lebih agresif. Intensitas serangan meningkat dan Bhayangkara mulai kesulitan keluar dari tekanan. Hasilnya langsung terasa di menit ke-49, Berguinho sukses mencetak gol penyeimbang melalui sundulan keras memanfaatkan crossing Laifin Kurzawa. Skor berubah menjadi 2-2 dan pertandingan semakin panas. Setelah berhasil menyamakan kedudukan, rasa percaya diri Persib semakin meningkat. Serangan demi serangan terus mengalir hingga akhirnya Beckham Putra membawa Maung Bandung berbalik unggul pada menit ke-60 sepakan. Beckham yang sempat membentur kaki putu gede membuat bola sulit dihentikan kiper Bhayangkara. Persib pun memimpin 3-2. Di tengah tekanan Bhayangkara yang mencoba bangkit, Teja Paku Alam tampil luar biasa di bawah Mistar. Salah satu penyelamatan terbaiknya terjadi saat menggagalkan peluang emas Musa Sidibe dalam duel 1 lawan 1. Menjelang laga usai, Adam Alis memastikan kemenangan Persib lewat gol pada menit ke-89. Gol tersebut sekaligus menutup comeback sempurna Maung Bandung menjadi 4-2. Bhayangkara sebenarnya sempat 2 kali membobol gawang Persib melalui Dendi Sulistiawan dan Musa Sidibe. Namun, kedua gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 4-2 untuk kemenangan Persib Bandung. Tambahan 3 poin ini membuat Maung Bandung kembali merebut puncak klasemen dengan koleksi 69 poin. Setelah sehari sebelumnya posisi tersebut sempat diambil alih Borneo FC sementara itu. Kekalahan ini membuat Bhayangkara FC harus turun dari 5 besar klasemen dengan raihan 47 poin. Persaingan papan atas Liga 1 Indonesia musim 2025-26 makin terasa panas menjelang akhir kompetisi. Drama terbaru datang bahkan sebelum Persib Bandung memainkan laga pentingnya. Sang pemuncak klasemen harus rela turun tahta sementara setelah Borneo FC berhasil meraih kemenangan krusial di pekan ke-30. Bermain di Stadion Brawijaya, Pesut Etam sukses menaklukkan Persik Kediri dengan skor tipis 1-0. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. 3 poin itu cukup untuk membawa Borneo FC naik ke puncak klasemen, menggeser Persib yang sebelumnya nyaman di posisi teratas. Gol sematawayang di laga itu dicetak oleh Koldo Obieta pada menit ke-55. Iya, memanfaatkan asis matang dari Mariano Paralta dengan penyelesaian yang tenang. Sebuah momen kecil yang akhirnya berdampak besar dalam peta persaingan gelar musim ini. Namun kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Persik Kediri memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Beberapa kali mereka bahkan memaksa kiper Borneo Nadeo Agawinata bekerja keras untuk menjaga gawangnya tetap aman. Disinilah terlihat karakter Borneo musim ini tidak selalu menang besar, tapi sangat konsisten dalam menjaga hasil. Saat unggul, mereka tahu bagaimana mengontrol permainan. Saat ditekan, mereka tetap tenang dan disiplin. Pelatih Fabio Lefundes pun mengakui bahwa pertandingan ini memang tidak mudah.
Ia bahkan sudah mengantisipasi sejak awal bahwa Persik akan memberikan perlawanan keras. Menurut Lefundes, kunci kemenangan timnya ada pada kemampuan beradaptasi. Setelah babak pertama yang berjalan cukup ketat, timnya melakukan beberapa penyesuaian di ruang ganti. Hasilnya langsung terlihat di babak kedua dengan terciptanya gol kemenangan. Menariknya, setelah unggul 1-0 Borneo tidak bermain gegabah. Mereka justru lebih fokus menjaga keseimbangan dan memastikan tidak kebobolan. Strategi yang sederhana, tapi efektif. Dan hasilnya, 3 poin pun berhasil diamankan. Kemenangan ini membuat Borneo FC mengoleksi 69 poin dari 30 pertandingan. Mereka unggul 3 angka dari Persib Bandung yang baru akan memainkan laga pekan ke-30 secara psikologis. Ini jelas menjadi tekanan besar bagi Maung Bandung. Apalagi kalau melihat tren performa, Borneo sedang berada dalam momentum yang sangat positif. Mereka tampil konsisten dari pekan ke pekan. Sementara Persib justru sedikit tersendat dengan 2 hasil imbang beruntun sebelumnya. Situasi ini membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya ada apa dengan Persib. Tim yang sebelumnya terlihat begitu dominan, kini mulai kehilangan ketajamannya. 2 pertandingan terakhir hanya menghasilkan 2 poin. Untuk tim yang sedang berburu gelar, tentu ini bukan situasi ideal. Bahkan, jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Persib justru akan tergeser lebih jauh. Bukan hanya oleh Borneo, tapi juga oleh Persija Jakarta yang masih mengintai di papan atas. Memang, saat ini selisih poin Persija masih cukup jauh. Namun dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dengan cepat. Apalagi dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, setiap laga akan sangat menentukan. Menariknya, persaingan musim ini terasa berbeda. Setelah Persib berhasil meraih gelar secara back-to-back di musim sebelumnya, kini banyak tim datang dengan motivasi ekstra. Tidak ada yang ingin melihat Maung Bandung kembali berjaya. Bukan hanya dari sisi tim, tapi juga dari atmosfer sepak bola nasional secara umum. Banyak yang mulai berharap munculnya juara baru. Entah itu Borneo, Persija, atau tim lainnya. Hal ini tentu membuat setiap pertandingan Persib terasa lebih sulit. Lawan datang dengan semangat lebih, strategi lebih disiplin, dan determinasi tinggi untuk menghentikan mereka. Contohnya sudah terlihat dalam 2 laga terakhir. Dewa United berhasil menahan imbang, dan kini Arema FC melakukan hal yang sama. Polanya mirip bertahan rapat, disiplin, dan menunggu kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah permainan Persib mulai terbaca? Pelatih Bojan Hodak tentu punya pekerjaan rumah besar. Ia harus menemukan cara agar timnya kembali tajam, terutama saat menghadapi tim yang bermain defensif. Tantangan berikutnya pun tidak mudah. Persib akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda. Laga ini jadi sangat krusial. Jika ingin kembali ke puncak klasemen, Persib wajib menang. Namun situasinya tidak ideal. Mereka harus tampil tanpa 2 pemain penting, yaitu Eliano Reinders dan Luciano Goicoechea. Keduanya dipastikan absen karena kondisi yang belum siap. Meski begitu, Hodak mencoba tetap tenang. Ia percaya bahwa skuad yang dimilikinya cukup dalam untuk mengatasi absennya 2 pemain tersebut. Persib masih punya banyak opsi yang bisa diandalkan. Namun tentu saja, kehilangan pemain kunci di momen seperti ini tetap menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, Bhayangkara bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim asuhan Paul Munster sedang dalam performa yang cukup baik, terutama di paruh kedua musim. Mereka bahkan dikenal berbahaya dalam skema serangan balik, terutama setelah mendatangkan beberapa pemain baru di lini depan. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persib jika tidak diantisipasi dengan baik. Hodak sendiri mengakui kualitas lawan. Menurutnya, Bhayangkara adalah salah satu tim terbaik di paruh kedua musim ini. Artinya, Persib harus tampil dengan fokus penuh jika ingin membawa pulang 3 poin. Kalau melihat situasi klasemen, laga ini seperti final kecil bagi Persib. Menang berarti kembali ke puncak. Imbang atau kalah bisa membuat mereka semakin tertinggal. Sementara itu, di sisi lain, Borneo FC akan terus menekan.
Dengan performa konsisten dan kepercayaan diri yang tinggi, mereka jelas tidak ingin kehilangan momentum. Fabio Lefundes bahkan menyebut bahwa posisi di puncak klasemen adalah hasil dari kerja keras timnya sejak awal musim. Konsistensi menjadi kunci utama keberhasilan mereka sejauh ini. Dan memang, jika melihat perjalanan musim ini, Borneo tampil sangat stabil. Mereka tidak selalu mencolok, tapi jarang kehilangan poin penting. Di titik inilah perbedaan mulai terasa. Persib mungkin punya kualitas individu yang kuat, tapi Borneo menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Persaingan pun kini benar-benar terbuka. 3 tim besar Persib, Borneo, dan Persija masih punya peluang. Meski Persija sedikit tertinggal, mereka tetap menjadi ancaman. Namun fokus utama jelas tertuju pada duel Persib dan Borneo. 2 tim ini akan saling kejar hingga akhir musim. Bagi Persib, situasi ini adalah ujian mental. Mereka harus membuktikan bahwa masih layak disebut sebagai juara bertahan. Bahwa mereka masih punya aura juara yang bisa membawa mereka melewati tekanan, sementara bagi Borneo, ini adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk mencetak sejarah dan merebut gelar dari tangan sang juara bertahan.